Pernah gak sih kamu merasa dikhianati oleh sesuatu yang kamu perjuangkan sendiri? Saya pernah sih, dan waktu itu merasa betul-betul seperti down dan merasa sia-sia aja apa yang kita perjuangkan ini. Yuk bersama saya Dimas P. Muharam di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people. Jumpa lagi dengan saya, masih dari kota Adelaide, South Australia, menemani saya kuliah S2 di The University of Adelaide. Iya, dan cuaca di sini sedang summer, tetapi ya masih agak adem-adem dikit lah. Gitu, gak tahu deh puncaknya kapan ini ya, ntar kita lihat nanti. Nah, ngomongin soal masalah pengkhianatan ya, mungkin kalau misalnya pengkhianatan itu biasanya kan terjadi satu orang ke orang lain ya, itu biasalah gitu. Misalnya dulu ada judul film tuh zaman Orde Baru, pengkhianatan G30S PKI ada belakangnya gitu. Lalu misalnya apa lagi yang pengkhianatan Ken Arok terhadap Tunggul Ametung misalnya, ya kan. Habis itu apa lagi ya, pengkhianatan, banyak lah pengkhianatan gitu. Nah, tetapi yang mungkin yang lebih menyakitkan itu adalah ketika kita dikhianati oleh sesuatu yang kita perjuangkan sendiri gitu. Ini pernah terjadi ya, bahwa ya saya dulu itu sebelum sekarang di ASN gitu ya, dan ya meskipun masih berjuang juga gitu ya, masih berjuang juga, masih punya idealisme juga, dan masih tetap ketika sudah ASN ya kita contribute something for disabled community. Tetapi pernah pada dulu itu pada satu titik ketika ya yang kita lakukan itu kan di komunitas, di organisasi kan adalah bagaimana melakukan aksi-aksi untuk bisa memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu ya bagaimana agar bisa bekerja, bisa belajar dengan mandiri, bisa menggunakan teknologi. Kita bikin pelatihan-pelatihan, bikin sharing-sharing tutorial gitu ya, untuk biar teman-teman disabilitas khususnya tunanetra itu bisa mendapatkan penghidupan yang lebih layak lah, meskipun mungkin secara tidak langsung, tapi at least secara tidak langsung gitu. Dan pada saat itu juga masih pada idealisme bahwa setiap orang itu bisa berubah. Setiap orang itu bisa berubah, setiap orang itu bisa berhak untuk kehidupan yang lebih baik. Setiap orang itu berhak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Namun ternyata ya ini pasti saya tahu dirasakan juga oleh banyak orang-orang yang mungkin social entrepreneur atau aktivis atau yang berkecimpung dalam bidang empowerment ya. Ternyata tidak semua orang itu mau untuk berubah. Saya membuat 3 kategori setelah banyak, ya nggak banyak, sedikit lah perjalanan saya di dunia aktivisme ya, dunia pemberdayaan juga, community development, bahwa ada 3 tipe orang di dalam masyarakat yang bisa kita empower. Yang pertama itu, ini yang paling gampang, itu adalah orang yang memang niat bahkan mencari cara bagaimana caranya dia bisa empowered, bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bisa mendapatkan skill yang lebih baik gitu. Dan orang ini yang paling gampang karena ya kita tidak perlu ajak-ajak, dia bahkan ketika ada informasi langsung datengin kita dan langsung ikut gitu ya. Nah, yang tipe kedua itu adalah yang sebetulnya punya niat atau paling tidak punya keinginan untuk bisa mengubah, cuman dia nggak tahu gimana caranya dan masih ragu-ragu.
Nah orang ini yang perlu sedikit effortnya apa ya tadi, dengan diajak, dipersuasi, dikasih contoh. Biasanya itu kalau teman-teman disabilitas itu dikasih contoh, ada role model, harus ada yang sudah berhasil dulu nih gitu kan. Ada yang sudah berhasil, sudah sukses, nanti biasanya akan gampang yang lain buat ngikut. Karena kan mereka sebenarnya punya niat untuk ini, teman, untuk sukses atau untuk bisa berdaya, tetapi belum tahu caranya. Dan ini yang perlu ibaratnya perlu diantisipasi lah, perlu dikasih pelatihan dan lain-lain, bimbingan. Dan ini perlu effort, cuman tidak melelahkan, bahkan menyenangkan. Salah satu kebahagiaan bagi seorang inventor atau seseorang yang punya keinginan untuk berkontribusi untuk masyarakat itu adalah ketika mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu meskipun kecil tapi ternyata ada manfaatnya buat orang lain, dan orang lain itu merasa mendapatkan manfaatnya. Itu sesuatu yang jauh lebih berharga ketimbang uang gitu ya. Itu senangnya minta ampun. Karena ya apa yang kita lakukan itu diapresiasi gitu kan, diapresiasi, mendapatkan recognition, pengakuan gitu. Meskipun itu tidak kita minta, tetapi ternyata kalau kita dapat itu senang banget gitu ya. Nah yang terakhir ini adalah orang yang memang tidak mau berubah, dan lebih parahnya lagi dia bahkan malah sinis atau malah mencibir atau ibaratnya ya, menyangsikan apa yang coba ditawarkan oleh orang lain itu. Nah tipe yang ketiga ini ya akan sangat melelahkan kalau misalnya tetap kita berusaha untuk mengempower atau mengajak mereka ke arah lebih baik gitu. Dan memang pada faktanya realitas sosial itu seperti itu. Ya kita tahulah dari miliaran manusia ini berapa persen sih yang bisa sukses. Dan piramida pendidikan pasti begitu kan. Yang di kelas atas sedikit, kelas menengah, yang paling banyak di kelas bawah. Yang penting selama di kelas bawah itu bukan karena diskriminasi sistemik, bukan karena kemiskinan sistemik yang karena sistem, tetapi karena memang ya dia memang tidak mau gitu ya, itu ada gitu loh. Dan orang yang ketiga ini ya jangan dijadikan prioritas karena akan sulit sekali. Karena memang dari dalam dirinya memang tidak mau berubah. Dan inilah pada faktanya yang realitanya gitu loh, bahwa realitanya memang kesuksesan itu tidak jadi milik semua orang, hanya untuk mereka yang mau mencarinya saja. Buat mereka yang bahkan menjauhi atau bahkan menegasi gitu kan, ya itu akan sulit sekali. Hal lainnya lagi yang membuat saya tuh merasa dikhianati adalah ketika pada waktu itu yang masih berpikir idealis ya, bahwa ya tadi setiap orang itu bisa berubah, penyandang disabilitas itu punya hak yang sama dengan masyarakat yang lain untuk di empower, diberdayakan. Tetapi ternyata ada oknum-oknum, ini seperti di episode sebelumnya, ada oknum-oknum sebagian orang itu yang berperilaku yang di luar toleransi saya gitu ya. Misalnya nih ada yang punya kelakuan sudah dia disabilitas, sudah berkeluarga tapi masih main perempuan lain di luar gitu ya, dan banyak lagi. Dan ada isu juga bilang kalau misalnya ternyata dia pakai guna-guna atau apa, dan itu ternyata memang fakta. Dan akhirnya saya kembali ke bumi lagi tadi, ketika masih menganggap idealisme bahwa disabilitas itu kan adalah seseorang kelompok yang termarginalkan, mereka punya hak untuk bisa maju dan mereka harusnya bisa jadi lebih baik. Tetapi pada faktanya realitas sosialnya adalah memang banyak orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan pertolongan atau mendapatkan bantuan gitu. Karena dia tidak menghargai diri mereka sendiri. Mereka tidak berusaha untuk ya tadi ya, pada akhirnya kembali ke realitas tadi, bahwa memang semua orang tidak sama gitu ya. Yang salah akhirnya jadinya kita, karena kita berpandangan sempit, kita berpandangan bahwa disabilitas pasti semuanya orangnya baik, mau berubah, mau maju.
Ternyata tidak. Ada yang memang mereka itulah jalan hidup mereka gitu ya. Kalau orang pikir kan mungkin ya kalau udah hidupnya susah, disabilitas, masih main hal-hal yang asusila misalnya, bahkan dengan hal-hal yang tidak sepantasnya, itu kan masuk akal gitu bagi masyarakat umum. Tapi ada, faktanya tuh ada. Dan itu yang pada saat itu saya merasa kayak semacam dikhianati oleh apa yang kita berjuang. Kita memperjuangkan kelompok ini, ya teman-teman kita juga, tetapi ternyata ada orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan apa yang kita perjuangkan itu. Dan ya saya tidak membenci orang itu, tapi membenci apa yang dilakukan gitu. Tapi setelah dipikir lama-lama, lambat laun ternyata ya udah, memang ya itulah realitas sosial. Bahwa akhirnya tadi saya menemukan teori menyimpulkan ada 3 kelompok tadi gitu loh, yang bisa kita perjuangkan ya kelompok 1 dan 2 tadi. Kelompok 3 ya udah nggak apa-apa lah gitu, nggak apa-apa, memang itu jalan yang mereka pilih. Yang kita juga life must go on, hidup harus berjalan. Kita meskipun memikirkan orang banyak, juga kita harus memikirkan diri kita sendiri, ya kan? Dan itu yang mungkin bisa saya ambil pelajarannya gitu, setelah merasa dikhianati oleh perjuangan diri sendiri, oleh perjuangan yang kita perjuangkan itu. Pengkhianat itu memang nyata. Dan ini masih jadi bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 dari The Podcaster Indonesia, yang bekerja sama juga dengan komunitas podcaster Netra Indonesia. Dan kalau misalnya kamu saat ini mendengarkan dari Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau Anchor, atau platform lain kesayangan kamu, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga aktifkan notifikasinya agar kamu mendapatkan update dari konten terbaru di podcast Perantau Ilmu. Dan kalau misalnya kamu ingin komunikasi atau interaksi dengan saya, bisa ke Instagram @dimastereducation, atau bisa email juga ke ma@dimasmuharam.com. Itu Bright People, Dimas is signing out. Thank you and see ya.